selamat siang, kembali lagi di Hidup Sehat. Dan hari ini kita mempunyai tema baru nih, yaitu inspirasi sehat. Nah, gimana sih cara kita bisa terinspirasi supaya terus menjalankan pola hidup sehat? Nah, termasuk melangsingkan badan kita. Atau intinya jangan sampailah berat badan kita tuh berlebih atau obesitas. Nah, Dokter Vito, ini sekarang kita udah kedatangan siapa nih, Dok? Nah, hari ini ada tamu istimewa, kita kedatangan Arya Permana. Arya Permana ini kita kenalkan ya, Mas Arya Permana. Baik ya, kalau lihat sekarang, waduh luar biasa. Dulu kalau Anda lihat, dia itu memang badannya bomber sekali. Tapi itu bukan hanya karena operasi saja. Ada hal lain yang dia lakukan, mengubah dirinya sampai bisa kembali normal seperti ini. Ini yang kita mau kasih lihat nih, lihat video seperti ini ya. Keren. Nah, wow, ini lihat gambarnya. Ketika ini dulu umur berapa, Arya? Yang sebelah kiri itu Ya. umur 9 tahun, Kak. 9 tahun. Iya. Sekarang Arya umur berapa? 14. 14, oke, jadi dulu sebegini ya. 5 Iya. tahun lalu ekstrim sekali, sekarang bisa langsung berubah begini. Bukan cuma sekedar operasi, ada rahasia. Pasti berubah hidupnya jadi hidup sehat. Nah, hidup sehat itulah makanya kita mau bahas pada hari ini, Arya. Iya, Ya. Kak. Dulu awalnya gimana caranya kok bisa jadi begitu ya? Waktu bisa jadi gitu dulu kan nggak tahu kenapa tidur itu jadi kebalik, Kak. Dari jam 5 sampai jam 4 pagi itu masih melek, itunya siangnya tidurnya tidur. kebalik? Iya. Oh, Bukan kebalik badannya, Dr. Sheila, tapi kebalik tidurnya Waktunya waktunya. Iya, waktunya kebalik sama lebih dulu itu makanan pokoknya itu mie instan, Kak, sama minuman manis kayak gitu. oke. Jarang makan nasi sama sayur, jarang. Nah, Mas Arya berarti dulu dengan berat badan yang kayak gitu tuh kayaknya sulit untuk bergerak ya? Olahraga tuh masih bisa gak sih, Mas? Dulu itu 5 meter juga udah ngap, sekarang alhamdulillah. Oh, jalan aja tuh susah Iya, ya? 5 meter juga udah berhenti kalau dulu, Kak. Wow. Itu berapa tahun tuh pada saat itu? Umurnya tadi 9 tahun ya? Iya. Sampai berapa lama tuh sebesar itu tuh? Itu setahun, Kak. Setahun? Dari yang kata Bapak sih waktu umur 8 tahun itu kan pernah ke rumah sakit, ditimbang ada 95, setahun lagi datang ke rumah sakit yang sama ada 192, Kak. Wow. Ampun, naik 100 kilo ya? Iya, 100 kilo. Iya, dari yang tidur kebalik sama makan itu, Kak. Dari tahun sebelumnya 95 kilo, berikutnya udah 190 kilo. Iya. Wah, Kok bisa sih ya? Kalau saham sih 95 oke ya, jadi naik kilo gitu ya. dalam waktu 1 tahun. 2 kali lipat. Itu makan apa aja sih, Mas? Itu cuma itu doang, Kak. Mie instan sama minuman manis. Mungkin mie instannya 20 mie instan Mie instan sehari itu gitu ya? 3 kali makan, tapi sekali makan 2 porsi, Kak. oh ya ampun. oke. Punten. Kalau dulu itu kebayang nggak sih? Maksudnya apakah mungkin kakek, nenek, orang tua juga badannya besar-besar gitu? Nggak Kak? ada sih. Enggak ada, jadi Nggak sendirian ada. begitu ya? Iya. Berarti memang setelah pola hidupnya tadi banyak begadang, tidurnya udah subuh, Iya. makan tadi itu yang nggak teratur, itu Iya. jadi tiba-tiba 100 kilo lebih Iya. gitu. Wah, kalau gitu kita tentunya mau mencari tahu sekarang dari segitu kondisinya, gimana caranya sampai bisa jadi kurus lagi ya, Betul. kembali menjadi begini. Wah, ini hebat sekali loh. Hebat banget dan Iya. bisa menjadi inspirasi juga untuk pemirsa nih, penonton Hidup Sehat. Pastinya kalau misalnya mereka ingin menurunkan berat badan, udah ada contohnya nih Mas Arya di sini. Yang ternyata bisa loh itu menurunkan berat badannya jadi jauh seperti ini. Sekarang berat badannya berapa, Mas? Kurang lebih ada 85, Kak. 85, berarti turun sekitar 105 ya? Iya. Wow, tapi tentunya pasti harus konsistensi ya Mas Arya, termasuk pola makan juga. Nah, kalau misalnya pola makan Mas Arya sekarang ini seperti apa nih, Mas? Pola makan sih masih sama 3 kali, cuman porsinya lebih sedikit, Kak. Dari yang tadinya bisa 2 piring itu sekarang cuma 5 sendok. Oke. Sering nahan lapar gitu berarti? Enggak sih, sekarang udah nggak lapar. Udah nggak lapar? Iya, Udah biasa. makan berarti ya barusan sebelum kesini? Iya ya, Dokter Sheila yang lagi lapar kayaknya ya. Oke, justru itu kita lagi mau bahas mengenai makanan, makannya apa terkait supaya bisa kembali seperti ini. Kita bahas bersama dokter gizi kita pada hari ini, Dokter Putri SPGK. Ayo sama-sama kita lihat sana yuk, ayo. Halo, Dok. Ya, mari masuk langsung. Oh, masuk. Silakan. Kok masuk gimana? Dokter Putri, selamat siang. Selamat siang, Dokter Ini Vito. tadi sudah jelas bahwa walaupun memang Arya ini pernah melalui bariatric surgery ya, tapi bukan cuma surgery-nya saja, karena justru setelah operasi pengecilan lambung sekalipun, itu orang masih bisa kembali lagi gemuk kalau dia tidak menahan pola makan dia, salah satunya selain olahraga. Nah, jadi pola makannya gimana tuh sekarang yang kita mesti lakukan supaya kita tetap bisa makan seperti ini ya. Oke. Nah, sebelum itu, Dokter Putri, kita mau tanya nih, waktu operasi itu kayak gimana rasanya, Mas Arya? Waktu operasi sih nggak kerasa apa-apa, Dok. Setelahnya. Setelahnya Setelahnya.
Setelahnya makanya dari dikecilin kan, jadi iya dari yang biasanya makan 2 piring kayak gini udah 5 sendok juga udah kenyang, Dok. Oke, itu sampai sekarang tuh bertahan ya? Iya, Dok. Kalau boleh tahu waktu itu operasinya pada tahun berapa tuh Mas Arya? Kalau nggak salah 2017, 2017, Dok. 2017. Oke. ya cukup lama. Berarti artinya perjuangannya Mas Arya sekarang sampai bisa begini. Ini yang kita mau tahu nih, bagaimana aturan makannya, bagaimana caranya supaya bisa makan tetap kenyang tapi bergizi juga. Nah, Dokter Betul. Putri, silakan Dok. Ini depan Iya. kita ada makanan banyak. Wah iya ini udah banyak banget makanan yang bisa kita sajiin di rumah ya. Tapi tadi gini, aku tuh udah ngobrol-ngobrol Dok sebenarnya sama si Arya. Jadi memang luar biasa banget si Arya ini penurunannya lumayan bagus ya, 100 kilo lebih. Dan itu ternyata dengan gaya hidup yang bagus ya Mas Iya, ya. Jadi selain bariatrik, memang pola gaya hidup, makanan dan juga olahraganya harus bagus. Jadi benar nih tadi, selain komposisinya, jumlahnya, kalori sudah kita atur, komposisinya kita harus benar juga. Nanti kalau kita lihat di sini ya, karbohidrat tetap harus dikonsumsi, tetapi jenisnya harus lebih baik nih. Karbohidrat kompleks, yang banyak seratnya Dok, ya. Dengan banyak serat, akhirnya penyerapan gula dan juga penyerapan dari lemaknya juga lebih optimal lagi. Kemudian kita masih akan menambahkan lagi protein. Proteinnya harus tercukupi, baik dari protein hewani maupun nabati. Tetapi ingat, nanti yang rendah lemak. Dan Mas Arya kalau aku tanya udah oke nih. Jadi makanannya udah mulai ikan-ikanan gitu ya. Kalau makan ayam atau misalkan daging itu yang sudah dikurangi kulitnya dan lain-lain. Dan sebaiknya lemak itu juga penambahannya seminimal mungkin dari luar. Jadi dari bahan makanan sumber. Plus kalau tadi ngobrol-ngobrol nih, Mas Arya itu memang suka makan sayur. Bisa sekali porsi itu adalah 1 mangkok sayur. Dan itu cukup bagus ya untuk program untuk penurunan berat badannya Mas Arya dan juga teman-teman di rumah. Keren banget Mas Arya. Nah ini kalau misalnya boleh tahu nih Dok, ini kan udah Iya. ada piring nasi nih Dok ya. Betul. Satu piring itu tuh berarti udah bisa dijelaskan tuh Dok berapa banyak porsi proteinnya, terus sayur-sayuran, buah-buahan dan juga nasinya Dok. Betul, jadi ini adalah piring dari Kemenkes ya. Jadi dia disebut dengan piring model T Dok. Jadi memang kalau kita lihat di sini ya, untuk makanan pokoknya ini bisa dari tadi ya, nasi merah, nasi coklat, atau mungkin kita juga bisa memvariasikan dengan oat dan lain-lain. Itu kita pilih dengan 1/4 dari piring. Jadi memang kita minimalisir jumlah dari karbohidratnya. Kemudian proteinnya nanti memenuhi di 1/4 sisanya Dok. Ya. Iya. Dan ini harus sudah terpenuhi dengan 1 potong lauk hewani dan juga nanti 1 potong nabati, yaitu biasanya dari tahu, tempe atau mungkin kacang-kacangan juga bisa. Dan juga kalau kita lihat setengah dari piring itu adalah sumber serat dari buah dan sayur. Nah inilah yang akan nanti membantu kita semua seperti Mas Arya ya untuk lebih menekan rasa lapar nih Dokter Vito. Rasa laparnya dan juga penyerapan dari gula dan lemaknya lebih bisa diminimalisir lagi. Iya. Nah, Betul. Arya, ini kan sebenarnya memang sudah banyak dikasih tahu nih. Ini bahkan ada di Kemenkes, di website-nya juga ada tuh. Nah, tapi aku pengen tahu nih, memang kalau Arya makannya memang begini bener? Nah, Bener, sebelum Arya jawab ya, kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Nah itu dia tadi banyak pola-pola diet secara teori ya, tapi kita langsung hadir orangnya langsung ada di sini, Arya Permana yang sudah mengalami nih badan dari 200 sampai 200 kilo, sekarang tinggal 85 kilo. Mau nanya dong sebelum kita bahas mengenai makanan nih, rasanya dulu gimana sih kayak gitu, badan segede gitu, maksudnya sedih nggak sih orang suka mungkin ngebully atau Rasanya apa gitu? sih itu Kak, dari yang awal-awal ya kan pas gemuk itu kayak napas susah, jalan aja susah gitu gitu Kak. Tapi bahkan berarti tuh Mas Arya sendiri nggak bisa sekolah ya waktu itu ya? Iya dulu nggak bisa sih, setahun kurang lebih nggak sekolah waktu pas kelas 2 SD gitu. Oh oke, karena bener-bener bergerak sedikit aja tuh Iya. udah nggak bisa gitu, gimana mau sekolah ya? Iya 5 meter juga jalan udah ngap kayak gitu. Terus waktu itu tuh sehari-hari tuh berarti apa aja yang dilakuin tuh selain makan? Dan berarti karena kadang jalan aja susah, Iya. jadi tuh cuman makan kah, makan nonton TV kah, kayak gimana tuh pola hidupnya Cuman waktu itu? di rumah sih Kak waktu pas masih gede gitu badannya. Oh. Cuman di rumah paling nonton TV, main HP, itu doang Kak. Sempat nggak sih kebayang bisa lagi badannya kembali? Maksudnya apa mungkin dulu, aduh coba dulu nggak kayak gitu ya, nyesel atau gimana gitu? Enggak sih, nggak pernah kebayang. Kayak perlahan aja gitu, nggak kerasa turun berat badan juga. Nah akhirnya maksudnya sempat nggak kayak, aduh kayaknya aku nggak mungkin deh balik lagi normal gitu. Enggak sih, nggak pernah. Jadi artinya Jadi tetap emang udah semangat tahu ya? ya, Iya. udah punya semangat bahwa oh saya ini pasti akan kurus lagi gitu Iya ya. Kak.
bisa semangat gitu ya. Nah, ngomong-ngomong nih, kemarin kan tadi ngomong soal tadi makan, katanya kemarin-kemarin dulu makannya tadi mie instan terus ya dokter ya. Betul. Lalu katanya minumnya Minuman kemasan kayak gitu. kemasan terus. Nah, ada yang berubah nggak? Mungkin minumnya sekarang apa? Dari yang dulu minuman kemasan, sekarang paling air putih, Kak. Nah, itu dia. Pas banget. Wow. Fakta atau mitos nih sekarang nih, bahwa minum air putih bisa membantu kita menurunkan berat badan. Silakan, dokter. Itu adalah fakta ya. Karena air putih ini satu, Dok, dia kan 0 kalori ya. Yang kedua, ketika kita mengonsumsi air putih ini setengah jam sebelum kita mengonsumsi makanan, ternyata terbukti mampu menahan selera makan lebih baik, Dok. Nah, Oke. selain itu metabolisme juga lebih baik ketika asupan dari air putih itu tercukupi dengan baik. Bahkan otak kita itu kadang salah nangkep nih, Dok. Begitu tubuh kita haus atau dehidrasi, Dok, itu dikiranya adalah lapar Lapar ya, atau Dok. haus. Padahal sebenarnya adalah cuman butuh cairan, tapi kita cravingnya udah macam-macam ya, pengen geprek lah apa macam-macam gitu. Nah, tapi sebenarnya dengan mengonsumsi air putih, maka selera makan akan bisa ditekan. Jadi bisa dibedain tuh, Dok. Kalau kita minum air putih nih pas lapar, minum air putih segelas 2 gelas, rasa laparnya hilang, berarti memang kita karena kurang cairan. Tetapi kalau memang rasa lapar itu masih muncul dan itu di jam-jam mendekati jam makan utama, artinya memang kondisinya lapar. Jadi itu bolehlah kita mengonsumsi makanan gitu, Dok. Jadi rasa kenyang itu muncul dari tadi lambung yang meregang karena minum air putih. Langsung Betul. mengirim ke otak bahwa kamu udah kenyang nih, makanya mengurangi juga kebutuhan kita makan yang terlalu banyak ya dokter ya. Betul. Iya, tapi otomatis nih sekarang nih menunya pasti berubah ya Mas Arya ya. Iya. Ini kalau misalnya waktu dulu kan nih Indomie atau apa mie instan ya. Betul. Mie instan dikonsumsi 2 kali sehari, terus udah gitu berapa 3 kali sehari 2 bungkus Iya. gitu. Sekarang nih berubah menjadi apa nih? Dari yang tadinya yang bisa Indomie 2 mangkok ini, sekarang cuma nasi paling segini, Dok, segini. Iya. Sama lauknya paling ayam atau ikan sama sayur. Wah. Tadi sebelum kesini makan apa nih Mas Arya? Makan nasi sama itu doang, sama sayur, sama ayam segini, setengah potong. Oh, sayurnya segini nggak nih? Hah? Arya sekarang kalau makan sayur setengahnya sama buahnya sama kayak gini nggak kayak dokter Putri tadi bilang? Iya, segini paling. Ya, segini ya. Iya. Atau tadi kalau habis ngobrol tuh biasanya sekitar 1 mangkok, Dok. Sudah terbiasa mengonsumsi sayur tuh sampai 1 Wah, mangkok. keren. Betul, dan itu bagus banget ya buat kita inspirasi di rumah nih. Kenapa? Karena ternyata memang gaya hidup itu yang utama, Dok. Jadi kebiasaan rutinitas itu yang sudah terbukti di Mas Arya. Artinya ketika kita cuma mau program aku mau turun berat badan aja deh, tapi kita tidak menjadikan itu sebagai pola harian kita, nah itu biasanya akan cepat naik berat badannya yoyo, Dok. Begitu udah Iya. tercapai naik lagi, Betul. tercapai naik lagi ya. Sedangkan Mas Arya itu beda. Karena dia sudah mengubah gaya hidupnya, makanannya sudah diatur, jadinya sekarang konsumsinya sudah tepat nih, jadi nggak terbiasa manis-manis lagi ya. Iya, Dok. Kemudian diimbangi olahraganya juga bagus ya Mas ya. Iya. Olahraganya setiap hari atau bagaimana Mas Arya? Iya sih, kalau dulu sebelum pandemi lebih sering kayak 2 jam bisa main basket sama latihan kayak lari-lari bisa 20 kali lapangan, Kak. Oh, wow, Ya, dua luar kali biasa lapangan. Keren ya. banget 2 jam ya. Betul, yang Nah, tadinya dia nggak bisa gerak ya, Dok iya. ya. Happy banget berarti ya sekarang ya, karena Iya. itu harus mempertahankan ini kan. Ini Iya, jadi inspirasi juga buat masyarakat. Nah, Betul. sekarang ngomong-ngomong pengen tanya nih, karena gini, banyak orang pernah tanya gini nggak dokter Sheila ya, bisa orang bilang, kalau makan nggak makan nih, oh lagi diet katanya gitu. Nah, fakta atau mitos, kalau kita nggak makan malam itu membantu menurunkan berat badan? Itu adalah mitos, Dok. Ya, kenapa? Karena kita untuk menjaga penurunan berat badan itu kuncinya fokus di kepala kita adalah lemaknya yang kita turunkan. Jadi bukan berat badan saja, Dok. Kalau berat badan aja bisa jadi kalau polanya salah, maka yang turun bisa ototnya, bisa cairannya, sedangkan lemaknya tidak terganggu. Nah, kita tujuannya mengonsumsi dengan jadwal yang teratur itu untuk memaintain nih selera makannya bisa lebih bagus. Jadi kan kita keesokan harinya itu enggak being eating, jadi pengen Pengen makan makan tuh apa berlebihan, betul. Kemudian kita juga dengan mengonsumsi jadwal yang teratur, gula darah kita lebih terkontrol. Gula darah yang terkontrol, nah itu tadi efek-efek yang kita besok paginya mau makan berlebihan itu juga lebih bisa ditekan lagi. Nah, jadi kita memang harus benar-benar jadwalnya teratur seperti Mas Arya, sebaiknya sehari 3 kali ya, pagi, siang, dan juga malam. Nanti sebisa mungkin di sela-sela jam utama itu konsumsi snacknya buah potong. Nah, Mas Arya biasanya gimana nih? Suka makan buah potong apa di rumah? Paling di rumah jeruk, Kak, Dok. Bisa Jeruk ya? segini, gitu. Oke, jadi nanti dirutinkan lagi ya Iya. untuk konsumsi buahnya. Itu bagus sekali, Dok, karena seratnya yang tinggi akan membantu satu menekan
penyerapan dari gula dan juga kolesterol atau lemak. Jadi tentunya bagus nih buat penurunan massa lemak dan berat badannya. Belum lagi kalau kita ekstra dengan misal nih kita makan apel, nah sebaiknya dengan kulitnya. Karena semakin banyak serat dari kulitnya tadi yang akan membantu tahan kenyang lebih lama dan penyerapan gula dan lemaknya lebih bisa diminimalisir. Oke. Ya. Iya. Oke. Nah, ini mungkin pemirsa nih yang penasaran sama Mas Arya, kok bisa ya Mas Arya seperti ini? Mungkin Mas Arya ada pesan-pesan nih untuk pemirsa. Pesan-pesan sih buat yang olahraga masih kayak sehari olahraga sekali enggak, itu olahraga itu jadiin kebiasaan Kak, bukan paksaan. Karena kalau kita olahraga karena paksaan itu paling sehari, besoknya enggak gitu Kak. Aduh, keren banget kamu iya, Arya. iya. Keren Iya. banget ya. Hebat, Keren Luar banget. biasa. Terus kalau misalnya dari makanan nih Mas Arya, Makanan sih kayak Bu Dokter tadi lebih utamain karbo kayak gitu loh. Betul, Karbonnya tetapi- dikurangin ya. Iya. Ya. Tetapi memang kita harus ingat ya, sesuai tadi yang gaya hidupnya Mas Arya saat dulu masih berat badannya berlebih adalah suka tepung-tepungan atau gula manis. Nah, itu yang harus kita perhatikan untuk dikurangi ya, Dok ya. Karena gula yang terlalu tinggi itu kalau kita istilahkan dengan kayak roller coaster ya. Jadi naik gula darahnya cepat banget, turunnya juga cepat banget. Efek lapar cepat muncul. Yang kedua, gula darah yang naik terus itu bisa disimpan menjadi lemak ya, Dok ya. Iya. Gitu. Jadi itu sangat berbahaya juga untuk kesehatan secara menyeluruh. Iya. Iya, Dok. Gitu. Nah ini bukan teori tapi nyata ya. Ini Betul, inspirasi kisah sehat nyata. buat kita semua nih. Kita mau ikut sekarang seperti Arya Permana Iya, yang bisa iya. mengalahkan rasa nafsu makan yang luar biasa, tapi bisa makan sehat, bisa pola hidup sehat, tetap bisa olahraga. Katanya tadi apa? Tanpa paksaan, tapi jadikan kebiasaan. Nah itu dia. Untuk tahu. nah ini mungkin ada slogan sehat juga nih Dok, dari Dokter Putri untuk pemirsa di rumah, apa tuh Dok? Nah, pola gaya hidup yang sehat itu adalah cerminan kesehatan di masa depanmu. Nah, gitu. untuk tahu bagaimana cara hidup sehat, pastinya nonton Hidup Sehat setiap Betul. hari ya. Dan diaplikasikan ya, Dok? Iya, harus diaplikasikan dan harus dilakukan. Nah, diaplikasikan. ini ngomong setelah ini nih, ada yang penting nih. Karena kalau kita makan pasti masuknya ke gigi ya, Dokter Sheila ya. Betul, jadi kalau gigi kita nggak enak atau misalnya baru numbuh gigi itu otomatis juga makan juga jadi nggak enak. Nah, oleh karena itu kita akan membahas soal gigi bungsu nih. Perlu nggak sih dicabut? Karena ada yang bilang perlu dicabut, ada yang bilang didiemin aja. Nah, sesaat lagi kita akan bahas, jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat. Sehat.